Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun untuk minggu ini kita akan bicarakan tentang pembuatan tanaman. Setelah kemarin tentang eh, penyiapan tanaman, sekarang tentang pembuatan tanaman. Ini yang akan kita bicarakan tentang perencanaan, pembuatan tanaman, jenis-jenis pohon, pembuatan tanaman, penanaman, dan pemeliharaan. CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang penanaman dan pembuatan tanaman. Ini perencanaan penanaman. Perencanaan penanaman ini bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami itu di mana. Kemudian yang perlu dilakukan adalah pembuatan batas-batas areal tanaman, termasuk batas-batas areal yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka. Karena ini mengandung unsur perlindungan seperti misalnya jurang, lereng, terjal, kemudian tepi sungai, mata air, dan monumen ini tidak ditanami, tidak boleh ditanami. Ini yang eh, ya kita perlu mengetahui ini semua. Kemudian di samping itu juga perlu ada tanda-tanda, perlu seperti misalnya pembuatan patok-patok untuk menandakan bahwa di situ ada batas penanaman. Itu ya perlu ada dalam perencanaan perlu dilakukan. Kemudian persiapan lapangan. Penyiapan tapak perlu dilakukan karena banyak jenis tanaman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tapak. Penyiapan tapak dapat dilakukan secara manual, mekanis maupun dengan bahan kimia. Kualitas tempat tumbuh merupakan resultante banyak faktor lingkungan, seperti kedalaman, jenis dan tekstur tanah, karakteristik profil, komposisi mineral, kecuraman lereng, panjang dan arah lereng, iklim mikro, dan lain-lain. Ini tentang yang perlu kita siapkan. Kemudian bonita dapat ditetapkan sebagai cara evaluasi kualitas tempat tumbuh. Ini tentang persiapan lapangan, kita tidak terlalu banyak ber, apa, berkutat di persiapan, tapi yang penting adalah penanaman. Kemudian penentuan jarak tanam ini berpegang pada prinsip tanah harus cepat tertutup. Maka jarak tanam disesuaikan dengan kecepatan tumbuh yang ditanam. Tujuan penanaman, jarak tanam yang diatur agar petanaman dapat menguntungkan. Misalnya ada jarak tanamnya 2 kali 1 meter persegi, kemudian 3 meter kali 1 meter, kemudian 3 kali 2 meter persegi. Nah, ini tentang jarak tanam yang menguntungkan mana atau yang sesuai untuk lokasi dan jenis tanaman, jenis pohonnya, jenis bibitnya itu bibit apa. Ini akan menentukan jarak tanam. Kemudian sifat-sifat jenis pohon yang ditanam, jarak disesuaikan dengan spesiesnya, seperti spesies cepat tumbuh, tajuk lebar, perakaran dangkal atau dalam, kemudian jarak tanamnya harus lebih, kalau yang seperti tadi, sifat-sifat tadi, maka jarak tanamnya harus lebih lebar daripada spesies yang mempunyai sifat kebaliknya. Kesuburan tanah, tanah yang subur jarak tanamnya lebih lebar daripada yang tidak subur. Kenapa seperti itu? Nanti perlu kita bahas lagi. Kemudian kualitas batang pohon yang diinginkan, bila diinginkan batang besar, jarak tanamnya lebih lebar daripada batang ramping. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Karena jarak tanam ini akan menentukan sekali. Kalau terlalu jarang ya nanti yang tumbuh bukan ke atas tapi justru ke samping. Kemudian metode pembuatan tanaman. Ada pengupahan atau sistem borongan atau sistem banjar harian. Kemudian dalam kulturnya ada cemplongan, kemudian ada juga dengan tugal, kemudian juga apakah ini menjadi jalur penyekat apa bukan. Ini yang perlu kita lakukan tentang pembuatan tanaman.
kita perlu merencanakan sebelumnya ini untuk tujuan apa penanaman ini. Karena ketika kita menanam tanpa menyiapkan semuanya itu, maka ya tidak terjadi yang kita inginkan. Seperti misalnya dalam pengukuhan, apakah sistem borongan, apa bandar harian. Nah, ini ya juga perlu kita mengetahui sehingga dalam pengupahan juga menentukan. Kemudian seperti bentuk cemplongan atau tugal atau jalur penyekat ini juga menjadi faktor penentu untuk yang akan datang. Kalau ditanam dengan sistem tumpang sari, maka jenis apa yang bisa kita tanam itu juga perlu kita mengetahui. Karena apa? Karena kadang-kadang jenis tanaman itu membelit, itu malah justru akan menutupi pohon utamanya. Ini kemudian tanaman yang tumbuh cepat, jangan-jangan malah tanaman induknya yang mati. Karena apa? Karena lebih cepat tanaman tumpang sarinya. Kemudian juga tanaman yang banyak menyerap unsur hara yang banyak itu juga perlu kita hindari. Seperti misalnya ada umbi, ketela, ubi jalar, pisang, tebu dan sebagainya. Ini juga perlu kita, kalau bisa kita hindari, tapi kalau nggak bisa ya kita tetap saja kita tanam. Tapi jaraknya juga perlu diperhatikan, jaraknya dari pohon induknya, pohon utamanya jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti jangan-jangan menyaingi penyerapan unsur hara. Kemudian tanaman yang punya nilai ekonomi tinggi, ini jangan ditanam bersama dengan tanaman hutan. Kalau nanti justru yang diperhatikan tanaman selanya itu, bukan tanaman utamanya. Kemudian pertimbangan yang lain lagi, ada tidaknya tenaga penggarap itu juga perlu menjadi penentu ditetapkannya tumpang sari. Penduduk sekitar hutan padat apa tidak, kondisi tanahnya mungkin untuk tumpang sari apa tidak. Kalau kondisi tanahnya tidak memungkinkan untuk dilakukan tumpang sari, cukup untuk menumbuhkan pohon hutan itu aja ya enggak, jangan ditetapkan sebagai tanaman tumpang sari. Kemudian jenis tanaman pokok memerlukan pengerjaan tanah secara intensif. Ini perlu kita perhatikan kalau misalnya jenis tanaman utamanya tidak memerlukan pengerjaan tanah secara intensif, ya jangan ada tumpang sari, karena itu perlu dilakukan intensifikasi penanaman tanaman utama. Memang ada segi keuntungannya. Keuntungan diterapkan tumpang sari itu diantaranya adalah biaya pembuatan tanaman jadi lebih murah. Kemudian hasil tanamannya umumnya baik karena dipelihara oleh petani tersebut. Kemudian aerasi tanah baik karena tanah tumpang sari itu tanaman tumpang sari itu kan biasanya diolah. Karena diolah maka aerasinya menjadi lebih baik. Pertumbuhan menjadi lebih baik karena dipupuk. Karena masyarakat memupuk tanaman tumpang sari sehingga itu akan berdampak pada tanaman pokoknya. Kemudian tetapi ada hal yang merugikan. Dengan adanya tumpang sari itu dapat terjadi erosi karena tanah digarap. Kemudian harus menggunakan teknik pengawetan tanah karena biar tanahnya itu tidak mudah tererosi. Kemudian terjadinya persaingan untuk mendapatkan hara. Ini dengan adanya tumpang sari bisa seperti itu, maka perlu adanya pemupukan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan jenis pohon. Ini sangat menentukan karena dalam perencanaan pembangunan hutan itu perlu kita mengetahui jenis pohon yang mau ditanam itu pohon apa. Kemudian karena ini juga menentukan kebijakan penanaman jenis pohon. Karena menentukan kebijakan penanaman jenis pohon tersebut, maka kita perlu melakukan pemilihan jenis pohon. Mestinya yang pohon yang memenuhi persyaratan untuk tanam adalah pohon yang untuk bisa menjamin ketersediaan bahan baku kayu.
atau non kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan atau non kayu yang didukungnya itu. Kemudian persyaratan tempat tumbuh itu sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan. Mengetahui teknik budidaya dan menguasai dengan mudah dalam melaksanakan pembudidayaan. Kemudian bibit atau namanya mudah disediakan. Pohon dapat cepat tumbuh atau tinggi volume dan nilai kayunya itu tinggi. Itu yang diharapkan. Jenis yang ditanam itu seperti apa. Kemudian ada beberapa kriteria untuk jenis pohon yang terpilih. Ini mampu tumbuh di tempat terbuka di bawah sinar matahari penuh. Kemudian mampu bersaing dengan alang-alang dan gulma. Jadi dipilih jenis yang cepat tumbuh, tingginya dan agresif. Karena apa? Karena harus bisa mengalahkan gulma dan alang-alang. Kemudian yang ketiga adalah mudah bertunas lagi. Bila terbakar atau dipangkas ini mudah bertunas lagi. Kemudian sesuai dengan kondisi tanah yang kurus dan miskin hara serta tahan kekeringan. Kemudian biji dan bagian vegetatif yang dipakai untuk pembiakan mudah diperoleh, mudah disimpan. Kemudian khusus untuk penghijauan ditambah lagi dengan syarat yang khusus, yaitu harus disenangi oleh masyarakat. Ini kalau yang untuk khusus penghijauan itu kalau bisa yang dipilih oleh masyarakat, sehingga merangsang masyarakat untuk melakukan penanaman kembali. Kemudian dasar pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam oleh masyarakat di kawasan hutan itu tidak dapat ditentukan secara sembarangan, tetapi didasarkan atas beberapa pertimbangan yang menyangkut segi ekologis maupun ekonomis. Pemilihan jenis tanaman didasarkan atas beberapa hal, antara lain adalah pemilihan jenis pohon berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan tanah dan topografi. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan iklim, kesesuaian dengan nilai ekonomi produk. Kemudian 4, keinginan masyarakat. Kelima, kesesuaian dengan tujuan. Ini tentang pemilihan jenis pohon. Karena ini yang akan menentukan apakah tanahnya dan topografinya itu sesuai untuk pohon itu enggak. Kalau jenis tanaman pegunungan jangan ditanam di dataran rendah atau sebaliknya. Karena ini akan mengubah. Kalau secara topografi seperti itu, iklimnya enggak cocok, maka ya enggak sesuai. Kemudian nilai ekonominya tinggi apa tidak. Itu yang nanti menentukan masyarakat senang apa tidak. Karena ini kaitannya dengan keinginan masyarakat. Kalau masyarakat nggak senang karena nilai ekonominya rendah, ya nggak bisa ditanam. Kalaupun dipaksakan ditanam, nanti ditebang oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kesesuaian dengan tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuan untuk penghijauan, maka keinginan masyarakat perlu diperhatikan. Dalam pemilihan jenis tersebut, banyak pertimbangan yang digunakan dengan maksud agar tujuan pengelolaan bisa tercapai, yaitu untuk kepentingan konservasi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan ada pohon kayu hutan, pohon penghasil buah-buahan, pohon penghasil getah atau resin, pohon penghasil daun atau bunga, kemudian tanaman kelompok non-kayu. Untuk pohon kayu hutan, ini penanaman jenis kayu hutan dengan tujuan bukan untuk diambil kayunya, tetapi digunakan sebagai sumber plasma nutfah. Walaupun jenis kayu hutan, tapi karena yang diambil ada sebagai sumber plasma nutfah, ya tidak ditebang. Ini semua untuk menunjang budidaya, sehingga yang dimanfaatkan adalah bijinya, bukan kayunya. Untuk daerah pegunungan dengan iklim B, maka jenis tanaman adalah tumbuhan hutan hujan tropis pegunungan. Jangan sampai yang ditanam adalah jenis tanaman dataran rendah. Seperti misalnya bayur, rupea, mentru, ini adalah tanaman dataran rendah. Kemudian medang, rasa mala dan sebagainya ini jenis-jenis untuk dataran rendah, bukan untuk pegunungan. Kemudian penghasil buah-buahan. Pohon penghasil buah-buahan
dapat dikonsumsi langsung, dimasak terlebih dahulu, maupun dijadikan sebagai pemasak atau diambil bagian buah tersebut untuk keperluan lain. Jadi buah itu bukan untuk dikonsumsi langsung, ada yang dikonsumsi langsung, ada yang tidak dikonsumsi secara langsung, karena harus dimasak dulu. Ada yang hanya dijadikan sebagai pemasak juga. Ada yang untuk keperluan lain. Sebagian besar masyarakat sudah mengusahakan jenis ini, baik berupa pohonan maupun tanaman perdu. Jenis yang dapat dikembangkan antara lain ada durian, mangga, duku. Ini dimakan secara langsung. Sedangkan kemiri itu diolah dulu sebagai bumbu masak. Kemudian ada tangkil, itu dimasak dulu baru bisa dikonsumsi. Nangka bisa dikonsumsi langsung, tapi bisa juga dimakan, diolah dulu, dimasak dulu. Pala itu untuk bumbu masak. Petai itu bisa dikonsumsi langsung atau direbus dulu atau digoreng dan sebagainya. Ini jenis-jenis yang ada macam-macam. Kemudian pohon penghasil getah atau resin, ada pun untuk golongan ini yang diambil bukan kayunya, tapi getahnya atau resinnya. Getah atau resin jenis pohon tertentu mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Untuk itu tanaman golongan ini dapat diusahakan di kawasan hutan konservasi selagi tidak mengganggu satwa yang ada. Jenis yang dikembangkan antara lain ada Sorea, ada Pinus. Kalau Sorea javanica di dataran rendah, sedangkan kalau Pinus merkusi dataran tinggi. Kemudian ada Jelutung, Karet, ada Damar agatis. Ini perlu kita mengetahui tentang kondisi lingkungannya, iklimnya. Kemudian tanaman kelompok non kayu. Selain pohonan, tanaman kelompok non kayu ini dapat dikembangkan di hutan selagi tidak mengubah fungsinya. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan antara lain ada rotan, ada bambu, dan sebagainya. Ada tanaman hias, ada tanaman obat. Tanaman hias dan obat-obatan ini ada jenis yang bersifat toleran, yang tidak banyak memerlukan sinar matahari. Tanaman hias yang dapat diusahakan antara lain ada anggrek hutan, yang hidup epifit di pohon-pohon. Begitu juga paku-pakuan itu juga menjadi pohon epifit, tanaman epifit pada pohon-pohonan. Sedangkan tanaman obat-obatan itu bermacam-macam di hutan, ada jenis yang masuk di dalam Zingiberase, ada yang tidak masuk. Ini tetapi semua berfungsi untuk sebagai tanaman obat-obatan. Ini telah dari kelompok non kayu. Sebagai penutup, bahwa jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat tidak dapat ditentukan secara sembarangan, tapi didasarkan atas beberapa pertimbangan yang menyangkut segi ekologis maupun ekonomis. Yang kedua, pertimbangan ini dimaksudkan agar tujuan pengelolaan dapat tercapai, yaitu untuk kepentingan konservasi maupun untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kemudian jenis tanaman yang dapat dikembangkan di kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan adalah pohon kayu hutan, pohon penghasil buah-buahan, pohon penghasil getah resin, pohon penghasil daun atau bunga, atau tanaman kelompok non kayu yang lain. Ini merupakan penutup dari kuliah kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.